Ustaz menyampaikan bahwa untuk memudahkan belajar dan juga hukum fikih dibagi menjadi 5 untuk memudahkan belajar. Nah, ketika saya menjelaskan ini ke teman, maka dia mengatakan memudahkan kan, bahasanya gitu Ustaz. Memudahkan kan, nah, berarti bolehnya bid'ah hasanah karena sesuatu itu baru dan dimudahkan. Karena zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3, pembagian hukum fikih menjadi 5, berarti sesuatu yang baru terkait agama itu adalah bid'ah hasanah dan itu dibolehkan. Iya. Nah, yang itu pertama Ustaz. Satu aja dulu, Satu dulu ya. Satu aja sudah angel setengah mati. Nah itu saudara ya, angilnya ya satu saja, angilnya sudah luar biasa, setengah mati katanya ya. Tapi ini masih dijawab saja. Coba lanjut dulu saudara. Bismillah. Jadi begini, sebagian ulama di antara ulama Syafi'iyah, dimulai dari Al-Aiz bin Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia bagi bid'ah menjadi 5. Lah ini kok malah menjadi 5 ya, apa ini konsepnya? 2 saja tidak diterima, ini kok malah jadi 5 diterima. Bagaimana ini? Inilah Wahabi cara mengarang cerita. Coba lanjut dulu. Karena semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi terkait dengan agama dinamakan bid'ah. Karena itu konsekuensi dibagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Ya. Iya itu saudara ya. Itulah kaum Salafi Wahabi. Nah, bagaimana cara mereka ya mengarang ya. Intinya agama ini mau mereka sesuaikan dengan sesuka mereka, dengan sesuka hati mereka, dengan sekehendak mereka sendiri. Kalau sesuai dengan keinginan mereka, maka akan mereka ambil. Kalau tidak sesuai, dari siapapun itu akan ditolak. Contohnya, masalah bid'ah. Ini Ustadz Firandai. Masalah bid'ah. Yang bid'ah katanya dibagi jadi 5. Dalam kitab Al-Qawaid Is bin Abdissalam. Ya. Jadi Abu Muhammad bin Abdissalam dalam kitab Qawaidnya menjelaskan bahwa bid'ah itu menjadi 5. Ini kan aneh. Kenapa kok ini bisa diterima yang 5? Kok yang bid'ah hasanah dan sayyi'ah yang 2 konsep ini tidak diterima? Ya karena tidak cocok dengan mereka. Yang cocok yang 5. Terus yang 5 kok bisa diterima, alasannya apa? Karena ini hanya masalah sarana saja katanya. Terus dalil masalah sarana dan non sarana itu dari mana dalilnya? Padahal yang diambil dari kitab Al-Qawaid itu tidak ada kata sarana dan non sarana, tidak ada saudara. Semuanya adalah fi amrina terkait masalah agama. Seperti itu ya. Semuanya terkait masalah agama. Kalau kita mau bicara masalah sarana, seharusnya Wahabi itu tidak menyesatkan atau tidak menentang niat membaca niat fil lisan. Sebelum sholat ya kita akan membaca niat fil lisan. Sebelum wudhu kita membaca niat fil lisan. Untuk kita puasa membaca niat fil lisan, ini hukumnya sunnah. Nah, ini bid'ah katanya. Karena Rasulullah tidak pernah niat semacam itu katanya. Lah, padahal ini sudah jelas alasan ulama. Ini sarana untuk menguatkan hati kita ketika kita membaca niat di dalam hati. Agar tidak terjadi was-was. Kan seperti itu. Ini entah bagaimana cara berpikir orang-orang Wahabi. Terus masalah maulid Nabi. Ya, ini juga kita katakan sarana ya bisa-bisa saja saudara ya. Kita ini sebagai sarana bentuk wujud agar kita bisa mendapat syafaat daripada baginda Nabi, agar kita dicintai oleh beliau dengan cara kita memperbanyak, mengorbankan banyak harta kita untuk merayakan maulid kelahiran Nabi. Itu salah satu cara, salah satu sarana dari kita agar kita bisa diakui sebagai umatnya, kita mendapat syafaat daripada beliau. Terus bagaimana? Yang 5 kok diterima terus yang 2 ditolak? Ya kata tadi memang tidak sesuai, tidak cocok logi. Yang cocok logi diambil. Contoh juga seperti konsep tauhid. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat wajib Allah ada 20. Ditentang oleh Wahabi. Kok bisa ada 20? Ini kok membatasi sifat Allah dengan 20 sifat katanya.
Lah tahu-taunya mereka membagi tauhid hanya dengan 3 saja, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang 20 ditolak terus karena apa? Itu terlalu sedikit. Sifat untuk Allah terlalu sedikit. Kok membatasi sifat Allah dengan hanya 20 perkara saja? Terus yang 3 ini bagaimana? Kok ini malah semakin sedikit? Ini aneh. Bicara masalah bid'ah hasanah ya. Bid'ah hasanah ini perkataan daripada Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar sendiri. Sehingga di dalam I'anatut Talibin membawakan perkataan Al-Imam Ais bin Abdussalam atau Abu Muhammad bin Abdussalam dalam kitab Al-Qawaidnya dijelaskan di sini bahwa bid'ah itu menjadi 5 bagian. Ya, yang wajibah, ya, yang muharramah, yang mustahabbah, yang makruhah, yang ibahah. Ini sunnah. Ini bid'ah. Ada 5. Terus yang bid'ah ini kalau sudah ditarik pada kesimpulan hukum, saudara. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kan seperti itu. Ketika ditarik pada kesimpulan hukum, yang hasanah ini ada wajib, ada sunnah. Kan seperti itu. Yang sayyi'ah ini ada haram, ada makruh. Seperti itu ketika ditarik pada kesimpulan hukum. Di sini mereka kaum-kaum Wahabi ya yang tidak faham. Terus yang bid'ah yang mustahabbah itu katanya membangun pondok, wal madaris dan tempat-tempat belajar atau madrasah-madrasah. Padahal di sini jelas yang mustahabbah ya, yang mustahabbah min amthilatiha. Contohnya di sini yaitu fi'lu sholatit tarawih bil jamaah. Ya. Jadi mengerjakan salat tarawih dengan cara berjamaah. Ini ibadah. Ini ibadah. Bukan hanya apa? Bukan hanya sarana saja yang mungkin menurut mereka sarana itu ya seperti nahu sorob. Ya. Atau ya yang seperti dilakukan oleh Wahabi, megang HP, terus ada kajian subuh ya, ada kajian zuhur, padahal di Rasulullah tidak mengkhususkan kajian subuh, kajian zuhur atau pengajian semacam dipakai make apa dan semacamnya karena tidak ada. Dan ini akhirnya untuk ngeles mengeluarkan statement bahasa sarana. Ini Wahabi mengeluarkan bahasa sarana. Padahal dari mana ada bahasa sarana dan non sarana? Semua tempat-tempat madrasah ya atau madrasah-madrasah tempat-tempat belajar terus Al-Qur'an ini ada kaitannya dengan agama. Ini fi amrina. Yang dimaksud ma ahdasa fi amrina fahuwa raddun itu ya, itu adalah merubah yang menyalahi terhadap syariat. Seperti halnya sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, sholat dijadikan 5 rakaat. Ini jelas bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Wudhu seharusnya dari muka, kok dari kaki dulu. Ya, ini menyalahi, namanya ini menyalahi terhadap sunnah seperti itu, terhadap syariat. Kalau tidak menyalahi, berarti seperti tahlil, seperti maulidur rasul dan ziarah kubur dan semacamnya, itu masuk pada bid'ah hasanah. Yang mana bid'ah hasanah annal bid'ah, bahwasanya bid'ah al hasanatah, yang hasanah yang baik, muttafaqun ala nadbiha, itu sepakat ulama atas kesunatannya. Seperti itu saudara. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah ustaz-ustaz Wahabi. Ya, kaum Wahabi. Semoga kalian kalau tidak mau tahlilan, tidak menyesatkan orang yang tahlilan. Karena tahlilan itu suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Suatu hal yang disunahkan. Seperti itu ya.